Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi bersama saya Justinus Yuli Wibowo dalam pembelajaran bahasa Indonesia kelas 12. Di sini kita akan mempelajari bab 2, melanjutkan bab 2 yaitu menikmati cerita sejarah bagian B, yaitu menganalisis kebahasan teks cerita sejarah. Baiklah, di sini kalian belajar, saya belajar, dan kita belajar. Marilah kita mulai pembelajaran kita. Sebelum kita mulai, mari kita ingat kembali bahwa pada video yang lalu kita ada tugas mandiri. Jadi carilah novel sejarah di internet, kemudian temukanlah hal yang menarik yang sesuai dengan fakta sejarah. Nah, di sini ada beberapa contoh novel sejarah yang menarik, yaitu yang pertama ada Tenggelamnya Kapal Van der Wijk karya Haji Malik Amrullah atau sering kita sebut dengan Hamka, yang menceritakan tentang kapal yang tenggelam di perairan Laut Jawa, dibumbui kisah cinta di sana. Kemudian ada Bumi Manusia karya Pramoedya Anantatur. Di sini bersama 3 judul tetralogi yang lainnya menceritakan kehidupan sebelum proklamasi kemerdekaan dengan tokohnya bernama Minke ya. Kemudian ada juga novel sejarah yang berjudul Arok Dedes karya Pramoedya Anantatur juga, yang mengisahkan tentang peristiwa Ken Arok yang sebagai menjadi Raja Singosari itu. Tapi di sini Pramoedya membuat ceritanya bahwa Arok itu orang baik. Baiklah, kita lanjutkan pembelajaran ini, yaitu menganalisis kebahasaan teks cerita sejarah. Tujuan pembelajaran pada kali ini, siswa diharapkan mampu untuk menganalisis kebahasaan teks cerita sejarah. Jadi, kebahasan novel cerita sejarah itu ada beberapa hal. Yang pertama, menggunakan banyak kalimat bermakna lampau. Contoh misalnya, prajurit-prajurit yang telah diperintahkan membersihkan gedung bekas asrama telah menyelesaikan tugasnya. Kalimat bermakna lampau adalah kalimat yang juga bercerita. Prajurit sudah menyelesaikan pembersihan, rombongan itu sudah selesai makan, anak-anak sudah masuk kelas. Jadi semuanya terjadi pada waktu yang lampau. Lalu kaidah kebahasaan novel sejarah yang kedua adalah menggunakan banyak kata yang menyatakan urutan waktu secara kronologis, berurutan waktu ya. Contoh, setelah juara gulat itu pergi, sang adipati bangkit dan berjalan tenang-tenang masuk ke kadipaten. Ciri khasnya ada konjungsi kalimat penghubung yang berhubungan dengan waktu, yaitu setelah. Dalam contoh itu setelah. Bisa juga kemudian, lalu, setelah itu. Nah, itulah contoh kata yang menyatakan urutan waktu. Kemudian selanjutnya, kaidah kebahasan yang ketiga, menggunakan banyak kata kerja yang menggambarkan suatu tindakan. Contoh, di depan Ratu Biksuni Gayatri yang berdiri, Sri Gitarja duduk bersimpuh. Kalian bisa dilihat di sini 2 tokoh yang melakukan kata kerja yang berbeda. Yang satu berdiri, yang satu bersimpuh. Kemudian yang keempat, kaidah kebahasan novel sejarah, menggunakan banyak kata kerja yang menunjukkan kalimat tak langsung. Maksudnya kalimat tak langsung itu adalah kalimat yang digunakan oleh tokoh untuk bercerita kepada tokoh lain. Misalnya, pada contoh, menurut sang patih, Galeng telah periksa seluruh kamar Syah Bandar dan ia telah melihat banyak botol dan benda-benda yang ia tak tahu nama dan gunanya. Itu ya. Nah, kata teman saya, dia tadi sebelum berangkat dia melihat ada kodok melompat-lompat. Nah, itu kan kata kerja yang menunjukkan kalimat tak langsung. Selanjutnya,
Yang kelima, menggunakan banyak kata kerja yang menyatakan sesuatu yang dipikirkan tokoh atau yang dirasakan oleh tokoh. Contoh, Gajah Mada sependapat dengan jalan pikiran Senopati Gajah Ngon. Ya, jadi di kalimat ini bahwa tokoh Gajah Mada pikirannya terlihat oleh pembaca. Pembaca bisa melihat bahwa tokoh Gajah Mada sependapat dengan tokoh yang lain. Selanjutnya, kaidah kebahasaan novel sejarah yang keenam, menggunakan banyak dialog. Contoh, ampun Gusti Adipati, Patik takut maka Patik bakar. Surat apa, Mi Gede? Lontar ataukah kertas? Dialog di sini dilambangkan dengan tanda kutip di antara kalimatnya, kalimat dialognya. Jadi novel sejarah itu banyak dialog-dialog antar tokoh yang ada di dalamnya. Lalu kaidah kebahasaan yang ketujuh, novel sejarah itu bahasanya menggunakan kata-kata sifat. Contoh, Gajah Mada mempersiapkan diri sebelum berbicara dan menebar pandangan mata menyapu wajah semua pimpinan prajurit, pimpinan dari satuan masing-masing. Nah, kata sifat yang ingin disampaikan di sini adalah Gajah Mada berwibawa. Gajah Mada itu orangnya tidak takut. Gajah Mada itu orangnya percaya diri. Seperti itu. Tadi adalah 7 kaidah kebahasaan novel sejarah. Selanjutnya, kita rekap lagi yang ketujuh tadi. Yang pertama, novel sejarah menggunakan banyak kalimat bermakna lampau. Kedua, novel sejarah menggunakan banyak kata yang menyatakan urutan waktu. Yang ketiga, novel sejarah menggunakan banyak kata kerja yang menggambarkan suatu tindakan. Yang keempat, novel sejarah menggunakan banyak kata kerja yang menunjukkan kalimat tak langsung. Nomor 5, novel sejarah menggunakan banyak kata kerja yang menyatakan sesuatu yang dipikirkan tokoh. Yang keenam, novel sejarah menggunakan banyak dialog. Dan 7, menggunakan kata-kata sifat. Itu tadi 7 kaidah kebahasaan novel sejarah. Selanjutnya, kegiatan mandiri. Setelah kita tahu kaidah-kaidah kebahasaan dari novel sejarah, maka kita akan berlatih menemukan di sebuah kutipan novel sejarah yang lain. Di sini kalian silahkan baca kutipan novel sejarah Kemelut di Majapahit di buku paket yang sampulnya seperti pada gambar itu, halaman 36 sampai 39. Lalu isilah kolom di bawah ini. Dari 7 kaidah kebahasaan, tolong kalian kutip teksnya, masukkan dalam kolom tersebut. Mudah bukan? Baiklah, saya tunggu. Kita akan bandingkan di video selanjutnya. Terima kasih, sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Silahkan kalian subscribe dan bunyikan lonceng notifikasinya supaya tidak tertinggal untuk melanjutkan video yang C, menjelaskan makna kias yang terdapat dalam teks cerita sejarah. Jangan lupa juga berilah like sebanyak-banyaknya supaya kami tambah semangat membuat video pembelajaran yang lebih baik lagi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.